Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlun Furmanina dengan NPM A1G022011. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengelolaan pendidikan pada bab 1 yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Pendidikan. Pertama ada pengertian manajemen pendidikan. 1. Pengertian manajemen. Manajemen itu apa sih? Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agri yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya yang ada. Ini menurut Asmendri 2012. Atau dengan kata lain, manajemen itu adalah ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu apa sih pendidikan itu? Pendidikan secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidogogia, artinya pergaulan dengan anak-anak. Istilah ini berasal dari kata paedos yang berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Lalu, apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai pendidikan yang telah diterapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan ini terdiri dari 7 menurut Usman 2009 dan Henry Fayol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada man atau manusia, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas sebuah lembaga. Yang kedua ada material atau barang, digunakan untuk proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Material ini dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Nah, yang ketiga ada mesin. Mesin ini merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin ini biasanya berupa peralatan. Yang keempat ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. Yang kelima ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan. Yang keenam ada market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Yang ketujuh ada minutes atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. 1. Teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Yang kedua, komersial, yang kegiatan
membeli bahan dan menjual produk. Yang ketiga ada finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan untuk menggandakan sarana dan prasarana. Yang keempat security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Tentu saja agar dapat terjaganya kenyamanan dan keamanan diperlukan security atau satpam ini. Yang kelima akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi, pencatatan pengeluaran dan pemasukan agar efisien dan tidak menghambur-hamburkan uang. Yang keenam manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang ketujuh, sebagaimana pengorganisasian untuk semua kegiatan kependidikan. Selanjutnya yaitu C, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Machali 2012, proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan atau PAIKEM. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga ada terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Ini menurut Asmendri 2012. Lalu bagaimana ya pembagian manajemen itu? Manajemen puncak atau top manajemen, contohnya Dewan Direktur, Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division managers. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang ketiga, manajer pelaksana atau operating management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Nah, next, mari kita bahas tentang komposisi keterampilan manajemen. Keterampilan yang pertama, keterampilan teknik, technical skills, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga adalah keterampilan konseptual atau conceptual skills, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memandukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan terdiri dari apa saja ya? Menurut Baharudin 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Yang kedua ada manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada manajemen peserta didik. Manajemen
peserta didik ini merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Ini menurut Baharudin 2010. Lalu yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif. Tujuannya untuk pencapaian yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Mulyasa 2005. Yang keenam, manajemen administrasi. Administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Yang ketujuh, manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Ini menurut Asbullah 2006. Yang ke-8, manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dan dalam melaksanakan proses belajar. Lalu yang G, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Mungkin sekian saja video dari saya mengenai bab 1 ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.